Sebagian dari kamu akan membenci video ini, karena hari ini kita tidak akan memuji orang sukses. Kita tidak akan bicara tentang motivasi pagi, afirmasi positif, atau mimpi besar. Hari ini kita akan membongkar sisi mereka yang tidak pernah ditampilkan. Dan kalau kamu terlalu nyaman dengan hidupmu sekarang, lebih baik berhenti menonton. Karena setelah ini, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu harganya. Sukses bukan hanya soal kerja keras, bukan hanya soal disiplin, dan bukan hanya soal bangun lebih pagi dari orang lain. Sukses adalah kemampuan melakukan hal-hal yang kebanyakan orang anggap kejam, termasuk pada diri sendiri. Selamat datang di channel ini. Di sini kita membahas mindset dan psikologi yang benar dan membongkar ilusi yang dikonsumsi banyak orang tanpa sadar. Hari ini kita bicara tentang sisi gelap yang jarang diakui. Pertama, orang sukses tidak selalu memprioritaskan perasaan orang lain. Bukan karena mereka tidak punya empati, tapi karena mereka tahu satu hal, keputusan besar hampir selalu melukai kenyamanan seseorang. Dalam psikologi kepemimpinan, kemampuan ini berkaitan dengan emotional detachment dalam pengambilan keputusan. Artinya, mampu memisahkan perasaan dari keputusan strategis. Kebanyakan orang ingin semua orang tetap nyaman. Orang sukses ingin hasil tetap berjalan. Dan seringkali, dua hal itu tidak bisa berjalan bersamaan. Kedua, mereka memiliki obsesi yang tidak normal. Banyak orang ingin hidup seimbang sejak awal. Orang sukses, di fase membangun, jarang seimbang. Penelitian tentang deliberate practice dari Anders Ericsson menunjukkan bahwa performa tinggi lahir dari latihan intens dan fokus ekstrim selama bertahun-tahun. Itu berarti repetisi membosankan. Itu berarti pengorbanan sosial. Itu berarti memilih kerja saat orang lain memilih santai. Obsesi bukan selalu gangguan. Kadang itu adalah senjata. Ketiga, mereka berani tidak disukai. Ini bagian yang paling tidak nyaman. Dalam studi tentang dark triad personality, narsisme, Machiavellianism, dan psikopati ringan, ditemukan bahwa dalam kadar tertentu, karakter seperti ketegasan ekstrim dan kepercayaan diri tinggi sering muncul dalam posisi kepemimpinan. Bukan berarti sukses identik dengan jahat, tapi orang yang terlalu butuh penerimaan sosial jarang bisa mengambil keputusan yang mengganggu banyak orang. Dan keputusan besar hampir selalu mengganggu. Keempat, mereka terbiasa sendirian. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit orang yang benar-benar bisa memahami tekanan yang ia hadapi. Harvard Business Review pernah membahas fenomena isolasi pada eksekutif tingkat atas. Semakin tinggi tanggung jawab, semakin besar rasa kesepian. Sukses menciptakan jarak, dan tidak semua orang siap membayar harga kesunyian itu. Kelima, mereka membunuh versi lama dirinya tanpa sentimental. Lingkungan lama, kebiasaan lama, pola pikir lama. Warren Buffett pernah berkata, "The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything." Mengatakan tidak berarti kehilangan peluang. Mengatakan tidak berarti mengecewakan orang. Mengatakan tidak berarti memotong kemungkinan. Dan kebanyakan orang tidak tahan kehilangan. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ingin terlihat sukses? Atau kamu siap menjadi berbeda? Karena dunia tidak dimenangkan oleh yang paling banyak bicara tentang mimpi. Dunia dimenangkan oleh yang paling siap membayar harga perubahan. Kalau video ini terasa tidak nyaman, itu wajar. Karena sisi gelap memang tidak pernah terasa nyaman. Tulis di komentar, "Saya siap bayar harga." Dan kalau kamu ingin terus memahami psikologi kekuatan tanpa ilusi dan tanpa gula-gula motivasi, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak menjual mimpi, kita membahas realita.